Setelah pertarungan Xiaopan dan Jingyu memasuki mode serius, dengan duel baku hantam ini akan menentukan bagaimana kelanjutan hubungan persahabatan mereka di masa lalu. Jingyu pun segera memunculkan kemampuan terbatas pedang pembunuh naganya yang tanpa ampun langsung dilesatkannya ke arah Xiaopan, tapi tepat ketika serangan pedang itu akan mengenainya, tubuh Xiaopan pun secepat jurik tiba-tiba menghilang dari TKP-nya, sehingga mengakibatkan serangan pedang itu pun hanya menghantam sebuah batu besar yang langsung hancur berkeping-keping. Dengan pada saat muncul kembali, sosok Xiaopan pun muncul tepat di hadapan Jingyu, dan dengan kemampuan tongkat penyerap jiwa di tangannya, ia pun tanpa basa-basi balik meluncurkan serangan pada Jingyu. Namun menghadapi serangan Xiaopan, Jingyu pun juga melesatkan kemampuan serangan pedang pembunuh naganya, sehingga ketika kedua serangan itu saling menghantam, itu pun segera menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat, dengan tubuh keduanya sama-sama terbental mundur di balik kesuraman yang masing-masing ditunjukkan di raut wajahnya. Dan bisa dikatakan pertarungan antar keduanya terbilang seimbang. Namun tak kenapa, pertarungan keduanya saat ini ternyata cukup seimbang, sebab jika membandingkan dengan emosi yang mereka tunjukkan, nyatanya sebenarnya hanya ada dua alasan. Saat pertama, Jingyu memang memiliki sifat arogan penuh daya juang, dikarenakan selama 10 tahun terakhir ia mengikuti tetua misterius Wan Jianyi di aula pendiri leluhur untuk berlatih dengan mempelajari seni bela diri yang sangat kuat dan dahsyat, dan kebetulan merangsang potensinya sendiri, melengkapi sifat tanpa kenal menyerah maupun kekuatan pedang pembunuh naga yang tak tergoyahkan, memungkinkan kekuatan dan daya tempurnya justru lebih tinggi daripada kemampuannya sendiri, sehingga saat ini ia pun dipenuhi amarah membara, dan setiap tebasan pedang pembunuh naganya hampir sama persis seperti Wan Jianyi yang merupakan seorang legenda pedang ratusan tahun lalu. Tapi lain halnya dengan Xiaopan. Meskipun tingkat keahliannya tinggi dan pondasi kultivasinya terbilang kokoh, ia pun nyatanya masih memiliki titik lemah yang membatasinya, dikarenakan pada saat itu ia telah menggunakan kemampuan Taoisme Taiji Suan King Dao dari Sekte Qingyun dan kebijaksanaan Brahman Agung dari kuil Tianyin, yang merupakan kedua kemampuan saling bertentangan, sehingga mengakibatkan kemajuannya pun akhirnya melambat. Dengan meskipun kemudian ia beruntung mempelajari prinsip-prinsip umum Tiansu dan menghubungkan kedua jalan sejati yang luar binasa tersebut, serta sangat meningkatkan kultivasinya di dalam tubuhnya, dasar kebenarannya nyatanya telah diubah menjadi seni-seni aneh klasik Sekte Iblis. Hanya saja keterampilannya sungguh penuh teka-teki mendalam, yang bahkan harus ganas energi iblis di dalam tubuhnya, kemungkinan besar juga penyebab utamanya, sehingga dengan demikian untuk kultivasinya itu tak dapat sepenuhnya bisa dilepaskan. Dan setelah duel baku hantam serangan pertama, keduanya pun terus bertarung cukup lama, dan akhirnya Xiaopan yang tampaknya menang, sebab sinar merah dari kemampuan tongkat penyerap jiwanya perlahan menekan cahaya giok pedang pembunuh naga Jingyu, yang bahkan Jingyu pun melihatnya tak kuasa menunjukkan keterkejutan bercampur amarahnya, sebab ia tahu meskipun selama 10 tahun terakhir Xiaopan telah mengkhianati Sekte Qingyun dan bergabung dengan paksi aliran iblis yang notabene menjadi musuh paksi aliran kebenaran. Ia pun nyatanya belum pernah melakukan buah kuantum secara langsung dengan Sekte Qingyun, dan juga selalu berlatih di aula pendiri leluhur. Jadi meskipun mereka berdua pernah bertemu sekali di rawa kematian waktu itu, bisa dibilang mereka belum pernah bertarung sebelumnya, yang bahkan di hati Jingyu, bayangan Xiaopan kemungkinan besar masihlah Zhang Xiaopan memiliki penampilan polos yang pernah dilihatnya di masa lalu. Terlebih lagi ketika muda hingga dewasa, dari desa kuil rumput hingga bukit Qingyun, Jingyu pun merasa dirinya selalu lebih kuat dari Xiaopan dalam segala hal, yang meskipun dalam hatinya ia selalu menganggap Xiaopan sebagai saudaranya sendiri, tapi tanpa disadari dengan karakternya yang tengil sejak muda, dalam banyak hal ia nyatanya masih meremehkan sosok Xiaopan. Oleh sebab itu setelah beberapa saat memikirkan hal ini, amarah yang membara pun segera melonjak di hati Jingyu, dan dengan kondisinya yang kali ini berada dalam posisi lemah, ia pun tiba-tiba meluncurkan serangan pedang pembunuh naganya lagi ke arah Xiaopan, menyebabkan Xiaopan pun yang melihatnya sontak terkejut, sebab ia dapat menyaksikan Jingyu mendekat dengan pedangnya, dan setiap gerakan pedangnya yang cepat meskipun itu memancarkan reaksi kekuatan yang sangat dahsyat, ia pun nyatanya mengabaikan keselamatannya sendiri dan menyerangnya dengan sekuat tenaga, sehingga buahnya pun berniat balik meluncurkan serangan tongkat penyerap jiwanya. Tapi mengingat kematian sosok pria tua Wan Jianyi dari aula pendiri leluhur, Xiaopan pun merasa sedikit bersalah dan perlahan kehilangan semangat untuk bertarung. Terlebih lagi dengan pikirannya yang gelisah, Xiaopan pun tak berminat untuk meneruskan pertarungan, dan ia hanya merasa bahwa tempat ini sekarang benar-benar seperti siksaan yang tak tertahankan, serta berniat ingin segera pergi.
Sebab ia tak sabar untuk segera kembali ke Gunung Rubah Agung guna bertemu dengan mayat Biao dan ingin menceritakan semua hal yang dialaminya selama perjalanannya. Namun ketika Xiaopan masih memikirkan hal ini dan melihat Jingyu bersikeras terus menyerangnya secara brutal, Xiaopan pun hanya bisa memilih untuk menebaskan serangan tongkat penyerap jiwanya ke arah Jingyu, dan ketika tebasannya itu mengenai bilah pedang pembunuh naganya, tubuh Jingyu pun segera bergetar hebat, merasakan bau busuk yang tak tertandingi dan arus darah Jan mengalir dari tongkat hitam Xiaopan. Dengan pada saat yang sama ada kekuatan hisap yang aneh, merangsang darah di tubuhnya hendak menyembur keluar cara tak terkendali, menyebabkan kondisi Jingyu pun tiba-tiba menjadi pucat, dan ia tahu bahwa itu kemungkinan besar adalah senjata sirja dan menyeramkan di tangan Xiaopan, tapi dengan sifatnya tak kenal menyerah ia pun tak memilih untuk mundur, melainkan dalam kondisi suram yang dialaminya ia pun malah melesat maju, meluncurkan sekali lagi serangan badas pedang pembunuh naganya ke arah Xiaopan. Setelah melihat Jingyu meluncurkan serangan pedangnya lagi, Xiaopan pun hanya sedikit menunjukkan tawanya, sebab ia tahu jika dirinya kali ini bergerak dan meluncurkan serangan tongkat penyerap jiwanya lagi, ia pun memiliki keyakinan 90% bisa menyerang Jingyu hingga memokatkannya. Hanya saja menatap wajah yang dikenalnya itu, ia pun hanya memilih untuk menghindar. Di balik pikirnya tiba-tiba terlintas dengan gambaran mereka berdua yang sedang bermain saat itu, dan juga senyum manis aduhai dari Biao, sehingga membuatnya pun kali ini larut dalam mengingat masa lalu itu. Namun melihat tawa yang ditunjukkan Xiaopan, Jingyu pun yang salah paham mengartikan seolah-olah itu senyum untuk mengejeknya. Ini pun membuatnya semakin menunjukkan amarah membaranya, dan tanpa basa-basi segera meluncurkan serangan terbadas pedang pembunuh naganya ke arah Xiaopan, sehingga membuat Xiaopan pun dalam mode diam, dengan masa lalunya kali ini tanpa tak bisa menghindar. Akan tetapi tepat sejengkal lagi serangan pedang pembunuh naga itu mengenai tubuhnya. Sosok Sueki pun secepat jurik meraih tangannya untuk menyadarkannya, dan dengan kemampuan pedang tiannya di tangannya, ia pun segera menangkis serangan pedang pembunuh naga dari Jingyu, menyebabkan Jingyu pun yang melihatnya sontak menunjukkan keterkejutan hebat di wajahnya sebelum kemudian menanyakan pada Sueki mengenai gerangan hal apa yang dilakukannya, hingga tindakan bagongnya melindungi Xiaopan menurutnya sangatlah gila. Saat Sueki pun yang mendengarnya, hanya menunjukkan raut wajah kikungnya tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun, di balik pandangan matanya terus menatap sosok Xiaopan. Yang hal ini pun lantas membuat Xiaopan melihatnya, hanya menunjukkan mode diamnya dengan pandangan yang melihat ke bawah tanpa sedikit pun memperhatikan Sueki, sehingga buat ketiganya pun kali ini larut dalam mode diamnya. Namun ketika ketiganya masih menunjukkan mode diamnya, pada saat ini tiba-tiba dari atas langit terdengar suara benturan yang sangat keras dan gunung-gunung pun langsung berguncang hebat. Dengan pandangan ketiganya menatap ke langit, mereka pun menemukan fenomena aneh formasi pedang Jusian, sebab saat ini hanya pedang utama yang tersisa, tapi kekuatan yang terkandung di dalamnya nyatanya melampaui seluruh pedang di langit, dan cahaya putih menyala yang terus menguat dari kumpulan cahaya berkumpul di tubuh Daosuan melesat ke pedang utama, membuat seluruh warna pedang berubah dan 7 warna menjadi 1 kilau warna putih bersih, tampak seperti pedang liar yang akan menembus langit. Serta di tengah fenomena aneh formasi pedang Jusian ini, sang dewa binatang yang kali ini melayang di atas awan, mengawasi pedang surgawi yang seharusnya tak muncul di dunia panah. Di balik wajah gadasnya memperlihatkan sedikit jejak kepanikan. Dan di hadapan tatapan penuh harapan puluhan ribu orang paksi aliran kebenaran, di tengah sorak-sorai kegembiraan yang tak terkendali, pedang raksasa Jusian itu pun perlahan bergerak, menyerang ke arah dewa binatang, sehingga mengakibatkan gas hitam di sekitar dewa binatang pun perlahan menghilang, dan ia terpaksa mundur beberapa meter oleh cahaya putih pedang Jusian yang seperti musuh baginya, di balik sedikit kesuraman yang ditunjukkannya. Namun merasa marah atas serangan pedang Jusian yang menyuramkannya, dewa binatang pun menunjukkan amukannya. Saat dengan mode siluman iblis yang kali ini ditunjukkannya, ia pun melesat berhadapan langsung untuk menangkap pedang Jusian, sehingga mengakibatkannya pun berada dalam tekanan besar. Dan di bawah tekanan pedang Jusian, sosoknya pun makin lama makin mengecil, tapi karena suatu alasan, seakan-akan benturan itu pun menguras tenaganya, serta sering menyusutnya tubuh dewa binatang. Pedang Jusian yang besar itu pun juga ikut mengecil, hanya saja gelombang kilau cahayanya masih tetap terang dan menyilaukan, hingga pada akhirnya ketika keadaan terus berkanjut, tubuh sang dewa binatang pun akhirnya mengecil kembali ke dalam wujud manusia biasa, di balik penampilan suramnya, dengan kepucatan maupun rambutnya acak-acakan, tanpa
jelas kekalahan telah ditentukan, dan yang lebih penting, hampir pada saat yang sama ketika gas hitam yang menyelimuti Dewa Binatang menghilang, pedang Juxian pun juga menghilang, tapi kumpulan cahayanya masih membeku di depan Dewa Binatang, berubah bentuk menjadi pedang Juxian terbuat dari batu yang tertancap menusuk dadanya. Namun ketika pedang Juxian menusuk dadanya, Dewa Binatang pun tanpa diduga tertawa menggenggam pedang Juxian di antara kedua telapak tangannya, disertai gas hitam yang tiba-tiba menyembur keluar dan langsung mengalir ke bilah pedang kuno Juxian, mengakibatkan pedang kuno itu pun mengalami perubahan, dan tiba-tiba gelombang kekuatan dahsyat datang dari dalamnya langsung balik menghantam kepala Dou Xuan, sehingga menyebabkan saluran energi dan titik akupuntur yang telah ia olah selama ratusan tahun pun akhirnya hancur, dan tubuhnya jatuh tepar di tanah dengan pedang kuno Juxian di tangannya terlepas serta jatuh dari awan. Yang hal ini pun lantas membuat semua orang yang melihatnya menunjukkan kebingungannya di balik mode diamnya, dan tiba-tiba mereka bisa melihat perubahan besar saat Dewa Binatang berhasil kabur dengan luka-luka yang berat. Sebaliknya Dou Xuan malah tepar dengan semua orang segera menjadi kacau. Dan untuk sesaat, ada beberapa yang pergi mengejar Dewa Binatang, serta ada juga yang bergegas maju menyelamatkan Dou Xuan. Dan di tengah kekacauan ini, tiba-tiba seseorang pun berseru dengan bertanya-tanya tentang gerangan di manakah mendaratnya pedang Juxian. Namun ketika semua orang dipaksa aliran kebenaran masih dalam situasi kacau, kini pun kita akan kembali lagi ke TKP kelompok Siopan berada, yang mana setelah larut dalam mode diamnya, Jinyu pun tiba-tiba bereaksi, menanyakan pada Shuai Ge mengenai gerangan dirinya, yang apakah juga ingin mengkhianati paksi aliran kebenaran didasari atas dirinya yang sebelumnya menyelamatkan Siopan dari serangan pedangnya. Saat Shuai Ge pun lagi-lagi hanya menunjukkan mode diamnya dan hendak membuka mulutnya untuk berbicara, tapi menoleh dan menatap Siopan, ia pun akhirnya memilih untuk tak berkata apa-apa, menyebabkan Siopan pun yang melihatnya hanya menunjukkan senyum tampannya, sebelum kemudian memutuskan untuk berbalik pergi meninggalkan keduanya. Namun tepat ketika baru saja Siopan hendak akan pergi, sebuah pedang pun tiba-tiba jatuh dari langit, tertancap di sebuah batu besar di depan mereka, yang ternyata itu tanpa diduga merupakan pedang kuno Juxian.